bilang juga ya kayak kita harus nutupin kayak gimana cara kita, terutama orang yang muslim, aku juga muslim gitu, berhijab terus segala macem. Even mereka yang berjilbab juga sebenarnya mereka tuh masih banyak banget kayak dapat catcalling atau sex harassment. Ini adalah proyek tugas dari sekelompok mahasiswa Universitas Swasta di Batam. Di video kali ini, kami menampilkan beberapa narasumber untuk diwawancarai tentang sex harassment yang sering terjadi di lingkungan sekitar maupun di dunia sosial media. Nama saya Shita Alia Suselo. Saya adalah seorang mahasiswa, umur saya 20 tahun. Nama saya Putri Melania, umur saya 21 tahun. Saya mahasiswi di salah satu universitas. Nama saya Lexia Ditya, 21 tahun, seorang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun, umur 22 tahun. Saya kuliah di salah satu universitas di Batam. Nama aku Sinta Marisa, umur aku 21 tahun. Aku adalah seorang mahasiswa komunikasi. Nama saya Yoga Subaktian, saat ini sekarang 21, masih mahasiswa. Sex harassment itu adalah tindakan di dalam seks yang bersifat merugikan bagi salah satu pihak atau salah satu partner kalian. Contohnya kayak catcalling, itu udah pelecehan seksual. Sentuh tapi bersentuhan tapi nggak izin, itu juga udah pelecehan seksual sih kalau menurut kayak gitu. Suatu tindakan keji kalau di dalam dunia hukum sendiri itu udah termasuk dalam pidana. Kalau di kehidupan nyata sih tuh kayak kebanyakan dia kayak yang kayak pegang-pegang gitu sih, pegang badan cewek gitu. Jadi menurut aku tindakan seks harassment itu adalah sebuah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang secara verbal maupun non verbal, dan misalnya contohnya kayak secara verbal dia melakukan menyentuh tubuh seseorang korban itu tanpa persetujuan dari korban tersebut, dan kalau secara non verbal dia melakukannya melalui chat atau sebuah message. Pernah, karena ya namanya juga sosial media kan, kita berhubungan sama orang, kadang orang nggak kenal juga bisa berhubungan sama kita, jadi Pernah. Biasanya kayak orang ngecek di DM, dia langsung ngajak kayak video call seks yuk, gitu kan. Terus karena aku udah sering digituin, maksudnya bukan sering digituin sih, maksudnya banyak yang sering ngecek gitu, jadi ya langsung aku maki aja sih. Kalau boleh jujur sih itu banyak banget ya, aku sering banget dapet apalagi kayak direct message itu, terutama dari Instagram. Itu karena misalnya cuman karena aku post sesuatu yang menurut orang-orang di Indonesia ini kayak mereka mungkin melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang tabu atau strange gitu. Terus setelah itu ya mereka akan DM aku kayak bilang ya kayak godain aku dan sebagainya. Biasanya ya kalau yang dari scale 1 sampai 10, kalau yang paling biasa aja tuh mungkin mereka bakalan gangguin ya, sebagai kayak mereka akan react to my story kayak mungkin love gitu aja, menurut aku kayak gimana gitu. Terus kalau dari yang itu yang paling biasa ya, tapi kalau yang udah menurut aku udah parah banget itu yang kayak mereka bakal ngirim, aku pernah dapat kayak kaget banget orang stranger pakai fake account itu, mereka kayak ngirim foto kelaminnya cowoknya sendiri. Pernah. Jadi aku pernah dapat direct message di IG itu dari beberapa orang, ada yang bilang bisa deh, dan terus kayak kalau bisa berapa kayak gitu. Dan terus juga aku pernah dapat video call dari WA, aku nggak tahu dia dapat kontak aku dari mana, dan dia tiba-tiba pas aku angkat dia nunjukin alat kelaminnya. Sampai saat ini belum deh kayaknya, dan belum pernah juga ngelakuin. Gak ada sih. Nah, gimana ya? Kalau aku kan karena dapetnya dari message gitu ya. Pertama aku gak kenal dia siapa, dan dia tuh kayak seolah-olah dia kayak merendahkan harga diri seseorang, dia langsung menawarkan harga berapa gitu. Kayak Ya itu termasuk pelecehan seksual karena mereka mengajak korban untuk melakukan video call seks, dan itu kita nggak tahu tujuan mereka apa, tadi record pas video call itu tadi record. Dan waktu video call seks itu pelaku itu mereka terkadang nggak mau nunjukin mukanya, karena cuma nunjukin
bagian atas atau bagian bawah. Itu setahu saya sih. Ya itu tadi, itu menurut saya pribadi itu sifatnya sangat-sangat merugikan karena saya sendiri aja tuh ngelihatnya kayak geli gitu loh sendiri, kayak ngerasa itu membuat saya kayak ngerasa jadi nggak nyaman, nggak aman sebagai wanita. Cewek kan harus dihargai sebagai ya, nggak sebenarnya gender equality, nggak cewek nggak cowok, sama-sama harus dihargai. Jadi suatu hal kayak gitu tuh memang udah harus saat ini udah harus dihentikan gitu. Kayak udah 2020 kok masih ada kayak gitu, jadi ngapain juga sih kayak gitu. Kayaknya semua orang pernah deh catcalling, kalau apalagi cewek ya, kalau lewat sedikit paling cuci cewek gitu. Terus tindakan kamu nih pas dapat catcalling tersebut, apa sih yang kamu lakukan? Paling kayak risih, paling kayak muka kayak nggak suka atau kayak apa sih, kayak gitu doang sih kan. Kalau catcalling itu sering banget. Ya, sering. Jika pernah, kan kamu pernah dapat catcalling nih, terus apa yang kamu lakukan saat itu? Biasanya itu tergantung ya, dari yang biasa aja sampai yang menurut aku itu nyebelin banget. Kalau yang biasa aja aku biasanya cuman udah kayak nggak dengerin. Tapi kalau aku pernah kejadian, aku tuh mungkin ini orang tuh udah benar-benar menurut aku udah parah ya, karena pertama mereka tuh cuman kayak abang-abang itu cuman catcallingin aku kayak yang diem aja. Terus lama-lama mereka malah kayak apa ya, marah sama aku loh, karena aku tuh diem aja, dan mereka bisa berani bilang kayak aku tuh sombong, sok cantik atau gimana, aku nggak ngerti ya. Terus aku datang ke abang-abang itu, bang bisa sopan dikit gak sih sama perempuan ya? Terus aku langsung udah pergi aja gitu karena aku kesel banget. Enggak pernah. Kalau catcalling aku sering banget dapet catcalling. Itu maupun lagi jalan atau lagi nungguin orang tua di pasar. Respon aku ya nggak bisa respon banyak sih, paling aku cuman kayak sini-sini orang itu atau sengaja mengalihkan dengan bermain HP. Kalau untuk para korban, tetap semangat, dan kalau misalnya kalian mau perjuangin kalian ke ranah hukum juga itu lebih bagus, karena ya emang itu wajib dipertaruhkan gitu loh hak kalian, apalagi kan udah dipegang itu kan tanpa persetujuan kalian. Buat kalian yang mendapatkan pelecehan seksual atau sex harassment, aku turut berduka, aku turut bersedih apa yang telah menimpa kalian, dan tetap semangat, jangan takut, jangan menutup diri, jangan menganggap diri kalian kotor, karena sebenarnya yang kotor itu bukan diri kalian tapi adalah otak dari si pelaku tersebut. Kalau dari aku ya, yang penting kita lebih berhati-hati sama lebih berani, dalam arti kata kayak aku tadi, kayak orang-orang seperti itu menurut aku kayak harus di stop dengan cara ya udah kita beranikan diri untuk ngomong langsung kalau misalnya apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang nggak baik, yang merugikan orang. Dan yang ketiga mungkin ya kita sebagai wanita bisa support satu sama lain sih, gitu. Coba kalian bayangin kalau itu hal tersebut terjadi atau menimpa kepada keluarga kalian, istri kalian, atau anak kalian sendiri, atau kalau kalian ya siapapun itu kerabat kalian, pasti kalian bakalan sedih ya, kesal juga iya, tapi kalian nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Tahu diri aja sih. Tuh pelakunya udah stop aja, ngapain sih udah 2020 masih catcalling, udah nggak zaman gitu. Kitanya ya sebagai korban sih mungkin, tapi aku nggak bisa bilang juga ya kayak kita harus nutupin kayak gimana cara kita, terutama orang yang muslim, aku juga muslim gitu, berhijab terus segala macem. Even mereka yang berjilbab juga sebenarnya mereka tuh masih banyak banget kayak dapat catcalling atau sex harassment, itu juga angkanya lumayan tinggi sih menurut aku kasus-kasus seperti itu. Nah di sini itu menurut aku lebih kita bisa kedepannya lebih concern ke pelakunya itu dengan cara mungkin kita bisa kayak kasih sosialisasi atau something supaya mereka bisa sadar kayak jangan dong ini 2020 tolong gitu. Lebih hati-hati sih, atau enggak lebih tegasnya terhadap orang yang ngechat atau ada yang melakukan seksual harassment tersebut. Misalnya kalau misalnya orang itu ngechat tentang pelecehan, kalau bisa sih langsung dimaki sih menurut saya ya, langsung dimarahin lah atau gimana, biar mereka jangan di
jangan diladenin. Kalau mereka diladenin malah makin parah ntar ke depan. Kayaknya sebenarnya harus dimatangin lagi RUU PKS itu, karena nggak, pemerintah tuh harus lebih tegas di mana untuk menggunakan sebuah undang-undang tersebut. Jadi bukan sembarangan DPR itu tersebut merumuskan ini, tapi nggak, harus dimatangin lagi dengan rapat-rapat lagi di tempat yang seperti itu. Males juga sih tanggepinnya. Kemarin pemerintah kan dia bilangnya kayak susah ngurusinnya gitu. Jadi kayak udahlah, nyerah aja ke pemerintah. Aduh, aku no comment sih. Udah capek banget, Mas. Itu semua terserah sih pemerintah, kita ya masyarakat ikutin aja. Kalau emang pemerintah mau aturan kayak gitu ya udah kita ikutin aturan kayak gitu. Kalau mau dihapuskan ya udah dihapuskan. Gitu sih. Itu sama sekali no sih bagi aku sama sekali nggak setuju, karena menurut aku itu sangat merugikan di pihak kita sendiri sebagai mungkin korban. Karena menurut saya pemerintah itu harus bisa lebih concern lagi kayak menindak soal hal-hal seks harassment ini sih di Indonesia.